Qala al-musannif Ibrahimakumullah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi i'tini bataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul di dalam batin. Kali ini saya ingin menemani saudara-saudaraku di hari Minggu ya. Hari libur. Bisa dikatakan hari ini adalah hari kebebasan sebenarnya, hari Ahad. Di mana ya dominan kebanyakan kita kalau hari Ahad ya biasanya libur lah. Mengenai soal dan jawaban ya di sini. Ada sebuah pertanyaan para sufi yang mengatakan bahwa jika soal ditanya kita, dalam artian kita yang bertanya, kita yang menjawab, itu hakikatnya sebenarnya akan datang di dalam sebuah pikiran kita sebuah pertanyaan mengenai jati diri kita. Nah, di dalam kesejatian itu banyak sekali pertanyaan, saudaraku. Nah, yang jawab siapa? Nah, itulah yang di dalam diri kita yang menjawabnya sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa seorang pejalan spiritual ini banyak sekali bengong, banyak sekali melamun, banyak sekali bisa dikatakan menghayal, karena dia menghayalkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam dirinya. Nah, seperti itu, saudaraku. Nah, itu di dalam perjalanan spiritual, jika soal ditanya kita, maka tentunya kita sendiri yang akan menjawabnya. Nah, itu cara kita mengolah diri kita agar kita cepat sampai di dalam sebuah kesejatian itu. Puncaknya sebuah kesejatian itu adalah kita mampu betul-betul secara spontan, betul-betul secara sepenuhnya mengikuti kehendak batin itu, saudaraku. Ketika kita mampu mengikuti mata batin atau kata hati, bisa dikatakan seperti itu, bahasa batin yang tidak mempunyai suara tapi bisa kita dengar. Nah, itulah dalam bahasa batinnya itu sendiri. Jadi memang dikatakan ilmu rahasia ya karena sendiri. Ilmu jati diri juga kita kembali ke dalam diri, bukan menjadi orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri, saudaraku. Menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain. Dalam artian seperti itu. Ya, memang di dalam sebuah perjalanan, di dalam tingkat perjalanan memang agak sulit ya. Sulit dalam artian ya, kita masih terlalu mengambil atau memberikan masuk di dalam pikiran hal-hal yang sifatnya di luar diri kita. Tapi ketika kita sudah mampu masuk di dalam diri kita, kemudian mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri kita, terus kita secara spontan mampu untuk menjawabnya, itulah saat di mana puncaknya seperti itu, saudaraku. Ya, memang jelas seorang pejalan spiritual wajib hukumnya taklik buta, dalam artian ia akan berubah 180 derajat. Bukan dirinya yang berubah seperti Ultraman, tetapi di dalam dirinya itu ketika sudah terbuka hijab, maka ia 180 derajat akan berubah, baik dari sifatnya, baik dari sikapnya, saudaraku. Selamat bergabung, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang itu hakikatnya, menjadi diri sendiri sebenarnya. Setelah kita betul menjadi diri sendiri, maka diri sendiri itu akan memunculkan dari sebuah kesejatian yang membaur kepada seluruh alam.
rembulan. Jika kita mengamalkan hizib menurut hakikat gimana dengan niat agar sakti? Ketika kita mempelajari ilmu luar sebenarnya ya, seperti ilmu yang sudah dalam bentuk kitab, seperti hizib-hizib, dengan tujuan kita akan mendapatkan sebuah kesaktian, itu benar adanya, tapi sifatnya masih di luar diri kita. Nah, bisa jadi setelah amalan-amalan hizib itu sudah membaur dengan diri kita, itu akan menjadi masalah sebenarnya, tetap akan menjadi hijab. Ya memang di dalam torikoh Naksabandi, torikoh yang lain-lainnya juga, ketika mengamalkan atau memberi muridnya sebuah tirakat-tirakat, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan nanti. Tapi hakikatnya itu masih di luar diri kita. Karena niat itu sebenarnya sebuah keinginan, sebuah harapan, masih di taraf nafsu itu, saudaraku. Karena keinginan itu ibaratnya gini, saya ingin masuk surga, saya ingin kaya, saya ingin mencapai puncak kesejatian. Itu masih hakikatnya ingin. Nah, hakikatnya ingin itu adalah, ya bisa dikatakan sesuatu yang masih di luar diri kita. Kita masih memandang keindahan-keindahan di luar diri kita yang sifatnya nisbi, dalam arti berubah-ubah, saudaraku, tidak tetap. Tapi kenapa kita tidak memandang di dalam diri kita yang memang sejatinya adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak akan pernah berubah-ubah, selalu jujur. Karena hati kita ini adalah membaur daripada sifat Rasul kita. Sidik ada, amanah ada, tablik ada, fatonah ada, saudaraku. Dalam artian ketika kita ingin masuk ke dalam diri kita, jangan sampai ada kata ingin. Selama masih ada kata ingin, masih ada hijab yang menempel, sehingga mata batin kita itu tidak terbuka, saudaraku. Nah, itu sebabnya para sufi ketika ia sudah masuk di alam hakikat, maka ia akan senang menyendiri, mencari waktu-waktu yang pas. Dalam artian sepertiga malam, ia tidak tidur. Ya bisa dikatakan dari jam 12 atau jam 1 sampai subuh. Kadangkala seorang pejalan spiritual itu tidak tidur, saudaraku. Untuk apa? Untuk mencari keheningan, supaya bahasa-bahasa batin yang muncul di dalam dirinya itu selalu terdengar, cepat ia respon. Nah, itulah maksud daripada mengikuti daripada bahasa batin atau kalam-kalam batin yang muncul di dalam diri kita. Itu sebenarnya hakikatnya daripada wahyu sebenarnya. Tapi ketika kita masih memandang yang di luar itu akan mengikuti nanti yang di dalam. Nah, seperti itu, saudaraku. Tidak tidur dalam artian begini, saudaraku. Karena jelas di dalam sepertiga malam itu dijelaskan bahwa Allah itu turun ke dunia, katanya. Itu memiliki makna bahwa Tuhan itu yang ada di dalam kesejatian itu, yang membaur dengan diri kita itu, sangat menyukai keheningan sebenarnya. Dalam artian begini, ketika kita teriak di tempat yang hening, sepi, dengan teriak di tempat yang ramai, mana yang lebih keras suaranya? Tentu kita akan bisa mendengarkan bahasa batin itu ketika kita sedang dalam keadaan hening. Maka di dalam spiritual dan ajaran-ajaran agama lain yang memang dalam, pasti hakikatnya ia senang sekali dalam keheningan, saudaraku. Ya bolehlah kita sharing, saudaraku Hisham. Sharing, apabila saya bisa menjawab, saya akan jawab. Apabila perlu dijawab, saya akan jawab, saudaraku.
Mari. Dalam artiannya begini, mengenal diri, mengenal Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, diri itu siapa sebenarnya? Antara diri dengan Tuhan. Diri itu jasad kita sebenarnya. Nah, Tuhan itu adalah tubuh halus kita. Diri itu tubuh kasar kita. Dan diri batin itu adalah tubuh halus kita. Ketika tubuh halus mempunyai frekuensi lebih terhadap tubuh kasar kita, maka ia akan membaurkan terhadap diri kita, saudaraku, terhadap jasad kita. Jangan sampai jasad ini lebih tinggi frekuensinya, dalam artian sesuatu yang di luar ini lebih tinggi frekuensinya ketimbang apa yang ada di dalam batin kita. Nah, inilah sebenarnya, saudaraku, hakikat daripada menunggal kepada Rasulullah. Karena di sini makam Rasulullah itu sebenarnya di hati kita, makam Tuhan itu ada di akal kita. Yang hanya ingin mencari bertemu Tuhan itu adalah akal kita. Lewat perantara apa? Lewat dari batin kita ini. Dalam artian seperti itu, saudaraku. Ya, memang kebanyakan yang sudah taklid, yang sudah membawa dirinya, yang menghapus daripada akalnya, tidak memakai akalnya, ya bisa dikatakan mereka menjadi wali majzub, nanti kita ambil contoh. Tapi hatinya itu sudah, dalam artian hati, batinnya itu yang menjalankan daripada sebuah kezahiran ini. Tubuh kita ini dibagi tiga, saudaraku. Ada tubuh ini dari kepala kita, inilah makom daripada Tuhan, makom Allah. Hanya akal yang ingin, masih ada kata ingin, tahu daripada Allah. Kalau kita berpikir, ya mungkin kita tidak akan ingin tentang kesejatian itu. Ya memang seperti itu, saudaraku. Yang menjadi pertanyaan di sini, kita ambil contoh saja ketika kita tidur. Kemana Tuhan? Kita tidak akan mengerti tentang Tuhan. Sementara ketika kita tidur, itulah hakikatnya Tuhan yang terbangun. Ketika kita terbangun, itu hakikatnya Tuhan yang tertidur. Pantas seorang Gus Ja'far di Pasuruan mengatakan, jika manusia ada, Tuhan tidak ada. Dan jika manusia tidak ada, Tuhan ada. Nah, itu hakikatnya, saudara. Jika kita masih menganggap diri kita, jika akal ini masih terbangun oleh lingkungan kita, maka sesungguhnya Tuhan itu tidak ada. Dalam arti masih engkau memenjarakan daripada kesejatian itu jika akalmu masih melihat pandangan keindahan di luar diri kita. Dan jika Tuhan ada, maka manusia tidak ada. Man arafa nafsah bil fana'i faqad arafa rabbah bil baqa'i. Barang siapa yang mengenal Tuhan dengan fana, dengan sebuah kekosongan, maka kenallah ia akan Tuhannya dengan baqo. Maka kekelah Tuhannya, saudaraku. Seperti itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam semeton. Lanjut, yang sebagai pendengar setia aja Pak Ustadz. Kini terutama Dengan izin Allah Pak Ustadz. Lanjutkan Pak Ustadz, lanjutkan. ya itulah, begitulah hakikatnya saudaraku. Jangan kita merasai. Begitulah hakikatnya saudaraku. Ketika kita masih ada kata ingin, itu masih keinginan, bersifat nafsu, hanya nafsu yang ingin merasa tinggi, merasa lebih dari sesuatu yang kita penjarakan di dalam diri kita sebenarnya. Selamat datang Kang Rembulan. Selamat pagi, Kang. Iya, selamat berlibur saudaraku. Iya, libur ya. HP-nya error, Kang. Iya, suaranya ini agak serak-serak saudaraku. Banyakan dosa ini. Kebanyakan dosa, bolehlah. Gimana itu, Kang? Sampean. Iya? Di mana itu sampean? Ini di rumah ini. Di depan kamera ini. Boleh tanya Pak Ustadz terkait dengan banyaknya dosa katanya Pak Rembulan tadi? Kembek dosa ayang. Ya, terkait dengan banyaknya dosa seperti kata Pak Rembulan, apakah dosa itu akan termaafkan jika kita harus bertobat nasuha atau kita akan mengikuti ajaran Yesus pelebur dosa? Terima kasih Pak Ustadz. Pembaptis. Jadi begini pandangan sebuah dosa ya. Dosa itu bisa dikatakan frekuensi negatif yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Kalau dalam bahasa spiritual, itu dosa. Apabila tubuh kita ini, baik secara tubuh kasar dan tubuh halus terganggu, itu sebenarnya hakikatnya dosa. Contohnya, kita mencaci orang. Nah, kata cacian itu pasti akan merusak dari tubuh kasar dan tubuh halus kita itu. Ya, apalagi kalau masuk di dalam batin kita, itu sangat bahaya sebenarnya kalau dosa. Nah, bagi saya, dosa dan pahala itu adalah sebuah dualitas dunia, sebuah kesepakatan sebenarnya. Kita membunuh, kita mencuri, dikatakan dosa. Itu dunia, di luar diri kita. Tapi ketika kita masuk di dalam batin kita itu, dosa itu adalah yang menghijab daripada bahasa-bahasa batin sebenarnya. Bahasa batin sehingga kita tidak bisa cerna. Itu dosa. Ya, kadang-kala seperti itu saudaraku. Dosa bisa menciptakan pahala. Pahala pun bisa menciptakan dosa. Nah, itu sebenarnya. Apa yang ibaratnya begini. Dosa itu neraka. Pahala itu surga. Ada kalanya surga bisa menciptakan neraka dan ada kalanya neraka bisa menciptakan surga. Kita ambil contoh di sini. Ketika ingin membuat kopi, tentunya kita akan menggunakan panas api. Kita akan memanfaatkan sehingga kita bisa menikmati kopi. Itu hakikatnya neraka bisa menciptakan surga. Nah, itu daripada hakikatnya kopi. Membuat kopi atau membuat makanan, pasti kita akan menggunakan api. Simbol api itu kan neraka. Jadi dalam pandangan ilmu kebatinan, ini dosa dan pahala surga neraka itu di luar diri kita ya.
Tapi di dalam pandangan kebatinan itu adalah sebetulnya dosa dan pahala itu tidak ada. Itu dari pandangan kebatinan. Tapi kalau di dalam kezahiran ya biasa, karena bisa disebut sebuah kesepakatan dari leluhur-leluhur kita yang masa lampau dan aulia, para ulama kita. Mencuri dosa, membunuh dosa, itu kesepakatan di dunia. Ya bisa dikatakanlah itu adalah dualitas yang berpasang-pasangnya. Dosa, pahala, langit, bumi. Nah, yang namanya dunia. Dan ada juga neraka yang mampu menciptakan surga, yang mampu menciptakan neraka. Contohnya seperti ini, kita bersedekah. Kita bersedekah ini ya. Kita sedekah itu kan akan menjurus kepada pahala. Pahala itu akan masuk kita ke surga. Tapi ada kalanya kita bersedekah ke masjid nanti contohnya. Kemudian masjid mengumumkan sedekah kita. Kemudian timbul riya. Nafsu kita itu memuncak. Oh, saya ini bisa bersedekah misalkan. Nah, itu hakikatnya kita menciptakan neraka untuk diri kita sendiri. Nah, itu hakikatnya. Sebuah yang kita anggap nikmat akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita. Nah, itu ketika kita membolak-balikkan sebenarnya. Siap-siap, Bi. Mohon maaf Pak Ustadz, suara ayam ini terus ribut. Siap-siap. Nanya satu kali lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa? wabarakatuh. Oke, kita sharing di sini, Bang Icu. Ya. Sharing-sharing Ini mari. terkait dengan pandangan Pak Ustadz ini terkait Hamas. Dari pandangan Pak Ustadz, Hamas itu teroris atau pahlawan? Karena dari dulu sampai sekarang masih banyak yang mengatakan bahwa masih berseteru lah antara teroris dan pahlawan bagi Palestina sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi di sini, di ruangan ini Bang Icu, kita tidak membahas mengenai sesuatu yang di luar diri kita ya. Kan di dalam room saya ini hanya ingin mengkaji sebenarnya. Ada kata ingin mengkaji masalah apa yang ada di dalam diri kita. Memang gambaran di luar diri kita itu adalah gambaran di dalam diri kita sebenarnya. Ada makna sebenarnya. Yang disebut daripada Palestina di dalam diri kita itu adalah akal. Yang disebut daripada Israel itu adalah sesuatu yang kita masukkan di dalam diri kita sebenarnya. Itu Israel sebenarnya. Nah, bagaimana Palestina itu mampu, akal kita itu mampu menyerap daripada yang disebut daripada dalam artian begini, ketika Israel diserap oleh akal kita, tentunya Palestina dalam artian akal kita ini tidak akan mampu merdeka, saudaraku. Tapi ketika Palestina dalam artian berserah diri kepada kesejatian yang betul-betul, pasti di sana akan diduduki oleh para wali. Tentu akan menghasilkan kemenangan di sana. Karena begini pendapat saya di sini Bang Icu. Ketika seseorang atau suatu daerah terjadi perperangan, kemudian kericuhan, tidak aman, karena di sana frekuensi negatif terlalu besar di sana. Dalam artian, ya bisa dikatakan tidak ada orang suci. Terlalu besar energi daripada Israel itu terlalu besar.
terlalu panas, sehingga ya itulah, ya tidak bisa kita bahas di sini sebenarnya, tidak pantas kita bahas. Itu urusan daripada di luar diri kita, saudaraku. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Kenanga, sehat selalu saudaraku. Amin. Waalaikumsalam Mari warahmatullahi masuk. wabarakatuh, Mbak Kenan. Perkenalkan saya senang sekali kalau dengar Abang ada tulisan-tulisannya atau share-share mengena sekali Nggih. perasaan saya. Di pas lewat live-nya Pak ikut gabung Nggih. wawasan dan pemahaman. Barangkali ini lagi bahas apa ya? Tanya nih. Ini kita sedang menemani hari libur sebenarnya, Mbak Kenanga. Yang penting kita sama-sama mengkaji, sama-sama menggali untuk menuju sebuah kesejatian itu sebenarnya. Kebenaran yang hak yang kita cari, yang kita kaji. Sebenarnya tentang kesadaran ya. Waalaikumsalam, Pak Ugam. Ya bisa lah dikatakan seperti itu. Kesadaran, saudara. Semua juga ingin menunjukkan kesadaran. Kadang ada sadar dan tidak Mohon sadar maaf Mbak realitas. Kenanga, suaranya ndak ini. Kurang jelas. Mbak Kenanga, mohon maaf suaranya. Ya, macam-macam soalnya, Mbak Kenan. Mana sekarang ada? Ya, Masuk nggak? Ya. Ada nggak? suaranya itu Mbak Kenanga. Waalaikumsalam, mohon Bang maaf. Arya Jaya. Mana ya? Halo. Suaranya Mbak Kenanga, mohon maaf. Lanjut. Yang sering abang itu dalam PT-PT-nya tentang kesadaran, jadi pas apa yang saya inginkan gitu kan, apa yang saya Iya, apa ya, yang saya mau seperti itu gitu, jadi pas tentang kesadaran. Mungkin saya tanya tentang kesadaran. Semua manusia itu sadar. Setiap saat dalam kehidupannya 24 jam tuh kesadaran harus ada, tapi kadang-kadang kita ada tidak sadar itu. Nah, untuk melatih kesadaran itu apa triknya atau apa bagaimana seharusnya? Ada triknya? Ya. Kita tuh baik. Mbak Kenanga, mohon maaf, matikan mic-nya dulu ya. Saya sudah dapatkan Ya, Bang. masalahnya. Untuk melatih daripada kesadaran, ya kebanyakan orang para sufi itu untuk melatih kesadarannya itu adalah senang menyendiri sebenarnya. Seperti apa yang ditirakatkan oleh Nabi kita Rasulullah. Ia dalam arti mengambil bahasa-bahasa Tuhan itu di Gua Hiro. Nah seperti itu, bertafakur. Itu sebenarnya melatih. Nah gaya melatih kita yang zaman modern sekarang itu tentu tidak bisa mengikuti dari zaman Rasulullah. Ya kemana kita mau bertapa? Tidak mungkin kan, tidak ada gua di sini yang sekarang. Tapi untuk melatih kesadaran kita pada zaman sekarang ini adalah ya dengan ya palinglah kita merenungi diri, lihat diri di cermin. Nah seperti itu, merenungi diri. Itu sebenarnya melatih apa yang kita alami, kita renungi, kita kaji apa maksud daripada perjalanan-perjalanan ini. Kenapa saya... Nah seperti itulah, beri pertanyaan kepada diri kita. Seolah kita jasad ini sudah mati, saudaraku. Beri pertanyaan kubur itu. Supaya kita hidup yang sejati ini membaur ke kenyataan ini. Ya, alam zahir ini. Itu yang membaur. Jangan sampai kesejatian kita itu ditutup oleh keindahan di luar diri kita. Ini seperti itu. Ada yang saya di VT saya kan, obat segala penyakit itu adalah merenung sebenarnya.
Ketika kita terkena sebuah penyakit, ini kita ambil contoh ya. Penyakit itu sebenarnya berasal dari frekuensi dosa yang kita perbuat. Karena kita terlalu banyak mengambil sesuatu hal yang di luar diri kita. Sehingga itulah terbentuk dari frekuensi negatif sehingga kita sakit. Nah, itu sebenarnya. Nah, cara untuk mengobati yaitu merenung. Kita bertanya kepada penyakit itu. Kenapa engkau bisa sakit? Kenapa engkau begini? Kita tanya diri kita. Nah, itu sebabnya kenapa Rasulullah itu pada masanya dianggap gila oleh kaum Quraisy. Karena itulah pribadi Rasulullah itu senang bertanya kepada diri kita, dirinya sendiri seperti itu. Nah, setelah kesadaran kita terbuka, nah itulah waktunya kita untuk menghapus diri kita. Dalam arti fana sebenarnya. Apapun bahasa batin itu yang kita kerjakan. Karena di dalam channel YouTube saya di sini kan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita berjalan di dalam bahasa-bahasa di dalam batinnya. Seperti itu, saudaraku. Ya cukup merenungilah. Itu cara kita melatih secara simpel, saudaraku. Ya kalau bisa kita sadar, kita terbangun di sepertiga malam karena banyak frekuensi menganggur di sana. Halo. Berembe Pak Ayang. Sang Badek agak tertarik dalam Bang Ayang ini. Halo. Ya lanjut Mbak Penanga. Terima kasih jelasannya. Cuma tentang kesadaran itu kan nggak bisa diada-ada ya. Dia datang sendiri. Kemudian kita juga nggak bisa harus sadar gitu kan. Jadi memang kesadaran itu akan datang Iya sendiri. nggak Jadi bisa dipaksa, Mbak. tapi kalau Iya nggak bisa dipaksa. saya sendiri seperti ini mau sadar mau tidak itu kan saya sudah terima. Hidup ini tinggal jalan aja hidup. Udah nggak pakai aturan apa-apa. Iya. Ya, semuanya nggak ada apa-apa gitu. Dengan penerimaan sudah nggak ada apa-apa lagi. Sudah tak ada penilaian, sudah tak ada pembandingan, ya hidup aja gitu. Karena saya udah tahu, jadi aja. Karena perasaan itu